Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, manusia pemberontak. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan hari ini dilatar belakangi oleh kisah di mana Samuel mengkonfrontasi Raja Saul karena tidak mentaati Allah. Kalau kita membaca keseluruhan dari konteks ini, di mana judul perikopnya adalah Saul ditolak sebagai raja, kita akan mengerti mengapa Saul pada akhirnya ditolak Allah sebagai raja. Karena ketika Allah memerintahkan Saul untuk menumpas seluruh bangsa Amalek bahkan semua kepunyaan mereka, malah Saul tidak melakukannya. Dia tidak membunuh Agag raja Amalek dan membiarkan orang-orangnya mengambil rampasan yang tidak seharusnya mereka ambil. Saul beralasan bahwa mereka mengambil rampasan dan beberapa ternak yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu sebabnya Samuel menegur Saul dengan keras. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dan apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mentaati Tuhan? Jawabannya tidak, saudara. Sesungguhnya mendengarkan tidak sama dengan mempersembahkan korban sembelihan. Memperhatikan perintah Tuhan tidak sama dengan korban bakaran. Saudaraku, sifat Saul adalah sifat seorang yang membangkang, yang memberontak, yang melawan atau menentang Allah. Meskipun ia nampak benar, melakukan apa yang diperintahkan Allah seperti pengakuannya, tetapi Saul tidak benar-benar taat sepenuhnya. Bahkan dalam ayat 11, Allah berfirman kepada Samuel, bahwa ia menyesal telah menjadikan Saul raja, sebab Allah mengenal hatinya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah tidak senang dengan ketidaktaatan? Karena ketidaktaatan seseorang menandakan ia tidak tunduk. Ketidaktaatan seseorang menandakan ia tidak rendah hati. Dan ketidaktaatan seseorang menandakan ia adalah seorang penentang atau pemberontak. Dan manusia yang suka memberontak bukanlah karakter orang Kristen. Sayang, Saul tidak sungguh-sungguh menyesal dan belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah satu-satunya hal yang menyenangkan hatinya. Sedianya Allah akan mengokohkan kerajaannya, tetapi akibat memberontak kepada Tuhan, kehidupan Saul berakhir dengan kehancuran. Dia mati bunuh diri dengan pedang yang dibawa oleh pembantunya. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan pagi ini? Kalau kita menarik benang merah dari kehidupan Saul kepada kehidupan kita sekarang umat Tuhan, Saul adalah tipe orang yang mengaku orang percaya dan bertindak sebagai orang percaya, tetapi mengikuti jalannya sendiri. Itu sama artinya kita menyebut diri orang Kristen, bertindak sebagai orang Kristen, tetapi tidak patuh terhadap ajaran Yesus. Bukankah hal ini sering terjadi pada kita? Dan apa namanya kalau orang tidak menurut, melawan, tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditetapkan? Namanya adalah pemberontak. Beginilah yang dikatakan firman Tuhan tentang orang-orang pemberontak. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel 12 ayat 2. Untuk itu, marilah kita ingat beberapa poin penting tentang pemberontakan dan bahwa ada konsekuensi yang terjadi kalau kita tidak bertobat dari dosa pemberontakan. Pertama, ingatlah saudara,
Pemberontakan adalah jenis dosa yang paling buruk. Kedua, ingatlah, dosa pemberontakan sama seperti dosa bertenung atau penyihir, karena orang tersebut menolak kedaulatan Tuhan dan membuka diri bagi roh jahat dalam hidupnya. Ketiga, ingatlah, pemberontakan artinya sama dengan melawan Allah atau menentang firman-Nya. Keempat, ingatlah, pemberontakan mendukakan hati Tuhan. Dan kelima, ingatlah, upah bagi orang yang memberontak kepada Allah akan menuai kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengajar, menegur, dan mengingatkan, agar kami tidak menjadi orang-orang Kristen pemberontak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering memberontak terhadap firman-Mu, atau bahkan memandang bahwa firman-Mu tidak lagi relevan di zaman ini, atau mungkin berkompromi dengan mengurangi firman Tuhan dengan alasan toleransi. Bahwa kami menyadari bahwa ketaatan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.